Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program Q&A, tanya jawab ya. Saya Pak Tony Mulya dan Pak Erik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini 4 hari nggak ganti baju. 4 episode nggak ganti baju. Bukan 4 episode, tappingnya 1 kali. Jadi banyak hal-hal yang menjadi lucu juga gitu. Kemarin sama Bu Krisna Dewi itu 6 pertanyaan diupload tiap hari 1, 6 hari nggak ganti baju. Ya, inilah hasil dari rekayasa. Ya, dipotong-potong menjadi dari 1 pertanyaan 1 file. Tapi menjadi mudah sekali mencarinya. Jadi begitu ada orang yang bertanya serupa, kita kasih linknya. Aduh Pak, saya nggak jadi nanya nih, kejawab gitu. Jadi mencari filenya gampang banget. Karena dulu 8 pertanyaan, 5 pertanyaan diupload 1 kali gitu. Waduh, orang mau cari jawabannya yang keberapa ini? Saya juga lupa gitu ya. Oke, nah ini hari ini saya didampingi dengan Pak Tony Mulya dan Pak Erik. Kita akan membahas 1 kasus dengan 3 pertanyaan. Ini saya akan bacakan. Ini saya baca pertanyaannya aja mau nangis nih. Saya 8 tahun, umur 8 tahun, saya sampai umur 8 tahun dibesarkan oleh nenek. Karena ayah selingkuh, KDRT, pergi dari rumah. Ibu juga pergi ke kota lain, lalu untuk melepaskan stresnya. Jadi saya dipelihara oleh nenek sampai umur 8 tahun. Setelah itu umur 80 tahun saya masuk panti asuhan agar bisa sekolah. Di sini mengalami hukuman mental, fisik, tidak punya figur orang tua, dan bahkan juga mengalami pelecehan. 13 tahun hidup di panti asuhan, berarti umur 8 tambah 13 sampai 21 tahun. Tidak ada orang tua atau keluarga yang menjenguk. 13 tahun. Setelah itu saya keluar dari panti mencari kehidupan sendiri. Sering saya ingin mati, sampai puncaknya saya terbayang bunuh diri. Tetapi ada suara di batin yang bilang jangan. Karena akan hamil dan itu terjadi, sehingga saya justru semangat hidup lagi, melanjutkan hidup ini. Yang ingin saya tanyakan, ada 3. Mungkin saya baca sekaligus, nanti bahasnya bisa juga dirangkai-rangkai. Saya sering merasa tidak puas dengan diri sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak tahu mengapa saya dilahirkan. Bagaimana saya bisa mengatasi hal ini? Yang kedua, bagaimana saya mengatasi hati yang mudah sekali sensitif dengan perkataan orang lain? Yang ketiga, bagaimana saya mengatasi perasaan rindu ingin bertemu dengan ayah terakhir waktu usia 4 tahun. Ini berarti sekarang 8 tambah 13, 21, 12 tahun. Ya. Oke, saya minta biar Pak Tony yang bisa menjawab. Jujur saya baca aja saya mau nangis ya. Jadi ini kisahnya memilukan. Ya, silakan Pak Tony. Ya. Baik, terima kasih Pak Jarod. Ya, menurut saya, ya saya juga mau turut simpati juga dengan saudari ini ya. Tapi menurut saya tidak ada orang dilahirkan secara kebetulan. Saudari bisa lahir di dunia ini semua karena Tuhan. Dan kalau mungkin tinggal dengan nenek, pernah tinggal di panti asuhan sekian lama, ya merasa bahwa saudari ini nggak punya orang tua, ya saya sebut fatherless, kehilangan figur bapak, karena bapak hanya melahirkan tapi tidak pernah secara psikologi mungkin mengajar dan sebagainya. Hari ini saya cuma ingin menyampaikan firman Tuhan supaya saudara mengerti bahwa sebenarnya bapak saudara yang sebenarnya ada di Alkitab ya. Saya baca dalam Mazmur 68 ayat 6 kalau dalam bahasa Indonesia dibilang begini, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, demikianlah Allah di kediamannya yang kudus.
Kalau dalam bahasa Indonesia dibilang bapak bagi anak yatim. Anak yatim tuh anak yang nggak punya bapak ya. Terus pelindung bagi para janda. Tapi kalau dalam bahasa Inggris bukan yatim. Dalam bahasa Inggris di Mazmur 68 ayat 5, a father of the fatherless. Jadi bapak kita di surga itu adalah bapak buat orang yang kehilangan figur bapak. Ya, yang saya maksud gini, saudari mungkin kehilangan figur bapak, tapi sebenarnya bapak yang sesungguhnya adalah bapak kita di surga. Ya, saya berani bicara begini karena mungkin kasus saudari ini hampir sama dengan kasus saya. Saya waktu kecil, saya juga kehilangan figur bapak, nggak tinggal sama mama, nggak tinggal sama papa, tinggal sama nenek ya. Terus ya besar, perasaan mau bunuh diri ada, bukan nggak ada, beberapa kali saya ingin melakukan itu, dan saya rasanya orang yang terlalu sensitif. Semua dari pertanyaan ini ada semua di situ. Kenapa? Memang kita kehilangan figur bapak. Menurut saya solusi yang terbaik adalah cari bapak di surga. Saya percaya waktu kita nanti ketemu dengan Bapa di surga yang sesungguhnya mengerti bahwa Dia adalah Bapa yang memang melahirkan kita ya. Saudari pasti bisa dipulihkan. Ya, saya sendiri sekarang menjadi pendeta. Ya, tadinya saya punya seorang fatherless, tapi saya mengerti bahwa Bapa yang sesungguhnya bukan Bapa yang secara fisik yang ada, tapi Bapa kita yang di surga lah yang menentukan kita bisa hidup. Jadi ada satu contoh itu uh, ditulis oleh Bapak Julianto Simanjuntak, bagaimana ada seorang yang lahir dari hasil perkosaan, saudara. Orang lahir karena hasil perkosaan, dan akhirnya lahirlah orang ini. Dia nggak, dan setelah lahir orang tuanya, yang ibunya karena nggak tahu bapaknya siapa-siapa, itu menitipkan dia di panti asuhan. Di panti asuhan, udah besar, dia belum pernah tahu siapa papanya dan siapa mamanya. Tapi ada satu tulisan yang bisa membuat saya menangis, dan diceritakan oleh Pak Julianto Simanjuntak ini. Dan dia bilang begini, satu kali katanya, nanti kalau saya mau ketemu mama saya mau berterima kasih. Kenapa? Ya, saya nggak digugurkan. Saya mau berterima kasih karena saya memberikan dia hidup. Dan dia juga berterima kasih juga buat Bapak yang membuat dia lahir. Dan akhirnya buku yang dia tulis itu ya, oleh anak yang di panti tadi ya, itu membuat banyak orang bertaubat, saudara. Mengerti bahwa semua orang dilahirkan tidak ada yang kebetulan. Mungkin saudara mengalami nasib yang buruk, banyak yang lebih buruk. Tapi percayalah, orang yang buruk-buruk seperti mungkin diceritakan oleh Pak Jarod juga mungkin mengalami nasib yang buruk-buruk. Yang buruk itu biasanya kalau nanti Tuhan berubah bisa menjadi berkat buat banyak orang. Biasanya orang kreatif tuh latar belakang kehidupannya banyak yang buruk. Tapi kalau Tuhan rubah nanti, saudari pun nanti kalau Tuhan rubah, saudara mungkin menjadi konselor buat banyak orang supaya lebih banyak yang bertobat datang kepada Tuhan. Ya, saya pikir itu Pak Jarod. Ya, jadi saya percaya semua nggak ada yang kebetulan. Sekaligus itu menjawab 3 pertanyaan. Ya, jangan lagi frustasi, tapi kalau ketemu sama Tuhan, sama Bapak ya, itu yang paling benar. Karena tidak lahir kalau bukan dari Bapak di surga. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih Pak Tony. Saya juga pernah mendengar ya kesaksian dari Pak Tony Mulya yang dibesarkan kakek, habis itu dibesarkan paman, sekolah dibiayai paman, jadi benar-benar nggak punya figur ayah, tapi sekarang jadi seorang hamba Tuhan. Jadi walaupun singkat, tapi saya yakin itu jawaban dari seseorang yang mengalami sendiri hal seperti itu. Nah sekarang ada Pak Roni Daud, ya juga yang berkecimpung dalam, kalau Pak Tony Mulya ini father and son, kalau Pak Roni Daud ini memperdalam pengajaran fathership sama sonship. Ya, jadi menurut saya juga
pihak yang tepat untuk memberikan jawaban atas masalah ini. Silakan Pak Roni Daud. Ya, jawaban Pak Tony Mulya sudah bagus sekali. Dan karena beliau mengalami ya. Dan saya hanya sedikit menambahkan tentang dari pihak kalau kita dalam posisi seperti itu. Ya, jadi saya memberikan masukan agar supaya bukan sekedar simpati ya, tapi saya juga mau merasa empati. Ya, kalau empati itu artinya kita bisa mengerti, kita bisa masuk ke sepatunya seseorang. Dalam arti kata kami bisa memahami apa yang dirasakan. Nah, tapi setelah kita mengerti jawabannya luar biasa dari Pak Tony tadi, saya mengajak saudara kita yang mengalami keadaan seperti ini, raise up. Kita harus bangkit. Dan sekarang kita mengerti bahwa tadi tidak ada yang kebetulan dilahirkan di muka bumi ini. Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Ya, anything bad can happen. Sesuatu yang buruk bisa terjadi. Tapi Tuhan itu tetap duduk di takhta. God still in control. Tuhan tetap dalam kendali. Nah, sekarang ayo kita belajar ya sebagai siapapun kita, putra putri. Ayo kita minta dari Tuhan the spirit of sonship, roh keputraan itu. Ya, supaya apa? Roh keputraan itu contohnya seperti pada Daud. Daud itu dalam Mazmur 37 dikatakan ayat 10, ayat 2, Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menyambut aku. Ya, jadi seperti Pak Tony katakan, Bapak kita adalah Bapak surgawi. Ya, seringkali ada banyak anak muda beralasan bahwa karena orang tuanya kurang, orang tuanya gini, maka jadilah saya seperti ini. Ayo kita mulai melangkah, merubah mindset kita. Kita nggak pakai alasan itu lagi sekarang. Ya, kita mau out of the box. Kita mau keluar dari kotak-kotak pemikiran yang salah. Lihat itu Daud. Walaupun papa mamanya kurang sayang sama dia, tapi dia memilih. Nah ini dia pilihan kita. Pilihan kita adalah kita akan menjadi putra-putri yang baik. Ya, sebab punya bapak yang baik tidak menjamin putra-putrinya baik. Lukas 15, bapaknya baik, anak bungsunya minta warisan lebih dulu. Hilang di luar rumah. Anak sulungnya hilang dalam rumah. Ya, oleh sebab itu, ayo sekarang buat bangun mentalitas yang baru, kesadaran yang baru bahwa masa depan itu kita yang akan menentukan, ya, kita yang membuat keputusan dan putuskan apapun alasan apa, berat memang itu, tapi saya mau mengambil keputusan, saya mau taat kepada firman Tuhan. Saya mau tunduk kepada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas saya. Dan saya minta spirit of sonship. Yaitu ada beberapa hal yang penting. Minta sikap untuk apa? Hormat kepada otoritas. Taat kepada otoritas. Dan sekaligus punya tanggung jawab yang besar. Seperti Daud. Walaupun dia jadi suruh jaga kambing domba. Dia lakukan sungguh-sungguh. Ya, disuruh sama bapaknya. Nggak pakai alasan. Dia lakukan dengan tanggung jawab. Dan seperti Tuhan Yesus Kristus, contoh yang baik. Dia tunduk taat kepada Bapa. Dan bahkan apa yang dilakukan Yesus. Dia tidak punya agenda pribadi. Tidak ada agenda tersembunyi. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ayo bergaul dengan Roh Kudus. Beri diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Ya. Kan tanpa Roh Kudus kita nggak bisa buat apa-apa. Dan Roh Kudus inilah akan jadi penolongmu. Roh Kudus akan menjadi penghiburanmu. Dan Roh Kudus ini akan menuntun kamu kepada seluruh apa yang pernah Yesus ajarkan. Dan Roh Kudus ini akan menuntun kita berjalan dalam keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Roni Daud. Saya mau menambahkan sebenarnya kalau yang bertanya ini diikuti WA grup Keluarga Bahagia, saya sudah post, tapi saya tambahkan ini untuk yang lihat di Facebook ataupun yang melihat rekaman di YouTube ya. Sekaligus mengundang bagi Bapak Ibu yang mau ikut WA grup Keluarga Bahagia.
saya selama ini tidak pernah kelola WA Group kecuali untuk urusan bisnis. Tapi ketika bisnis saya bangkrut, Tuhan bawa saya melayani, bukan buka gereja, buka WA Group. Dan ini sudah saya post di grup, tapi saya mau bacakan ya. Kisah ini adalah kisah yang bernama orangnya A.C. Taylor Morton. Dia adalah Menteri Keuangan Amerika waktu Presiden Jimmy Carter menjadi presiden. Dan dia Menteri Keuangan Amerika, salah satu Menteri Keuangan terbaik Amerika. Dan ceritanya adalah, ibu saya bisu dan tuli, dan ibu saya diperkosa, sehingga ibu saya hamil diri saya. Ibunya bisu tuli, tidak punya ayah, dan ibunya setelah melahirkan kena stroke. Jadi karena kemiskinan ibunya yang bisu dan tuli, hamil karena diperkosa, akhirnya menjelang melahirkan dia pergi ke kebun, dan di kebun itulah dia dilahirkan tanpa bidan, tanpa suster, hanya dibantu oleh pemilik kebun, seorang wanita tua. Sehingga saya waktu itu di usia yang masih sangat dini, sudah mulai bekerja untuk makan diri saya sendiri dan makan ibu saya, karena ibu saya sakit. Saya tumbuh dengan sebuah pertanyaan, kenapa saya dilahirkan? Saya waktu itu berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Saya tidak pernah mengenal siapa ayahku yang perkosa ibuku. Saya harus menanggung malu dengan semua hal ini. Saya harus bekerja keras di usia yang sangat muda. Tapi singkat cerita, itulah yang menempa saya menjadi orang yang sangat mandiri. Tapi kebangkitan saya adalah waktu saya berjumpa dengan seorang pendeta. Dan pendeta itu berkata kepada saya, "Asi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah?" Tentu waktu itu saya nggak bisa menerima hal itu. Ini bukan anugerah, ini malah petaka. Tapi saya mulai diberikan pengertian bahwa Daud pun lahir tanpa diinginkan oleh orang tuanya. Maka Daud berkata, "Ayah ibuku meninggalkan aku." Orang tua Daud nggak punya rencana untuk Daud. Tapi Tuhan punya rencana untuk Daud. Jadi saya percaya juga Tuhan punya rencana buat ibu yang bertanya ini. Jangan bertanya kenapa aku lahir, tapi bertanyalah, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku sehingga Tuhan izinkan aku lahir? Bergumullah untuk mencari rencana Tuhan. Nanti Tuhan akan buka jalan. Seperti A.C. Taylor Morton yang akhirnya juga bisa menangkap rencana Tuhan. Dia bangkit dari hidupnya, dia sekolah, dia mau tunjukkan kepada dunia bahwa anak tanpa ayah, bahkan tanpa ibu sebenarnya, karena dia di usia dini harus menghidupi ibunya yang kena stroke, bisa berprestasi. Dan itulah A.C. Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika yang legendaris pada zaman Jimmy Carter. Jadi saya hanya mau berkata kepada ibu ini bahwa banyak hal yang kita tuh kadang nggak mengerti ya. Saya aja kadang sekarang ini jadi melankolik banget gitu. Kadang saya dulu bagi saya lagu itu nggak banyak artinya. Ya berarti tapi nggak seperti sekarang ini. Lagu yang dinyanyikan oleh seorang anak gadis remaja yang buta, ya, yang kata-kata liriknya bahwa walaupun aku nggak bisa melihat rencanamu Tuhan, ya, aku nggak mengerti kenapa hal ini terjadi, tapi Tuhan itu ada buat saya. Nah, saya hanya berani bisa mengatakan bahwa hal yang sama juga terjadi buat ibu. Ya. Lahir dalam keadaan miskin, dibuang di panti asuhan, ayahnya pergi meninggalkan. Tapi saya ingin menguatkan bahwa ada kisah-kisah hebat yang menunggu di depan kita. Ya. Amin. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan rencanakan. Kita mungkin belum mengerti. Jadi kita nggak bisa melihat rencana Tuhan, tapi percaya bahwa Tuhan itu ada buat kita. Dia tidak meninggalkan kita, bertahan untuk tetap terus hidup, bahkan berjuang. Ya.
Kenapa Ibu ini juga bertanya, kenapa saya bisa sensitif? Ya karena kita punya masa lalu yang tidak baik. Kita punya kelemahan, kita punya cerita yang tidak enak. Bahkan ketika orang nggak menyindir kita pun kita merasa disindir. Kalau saya bukan soal hal-hal yang lain, tapi kemiskinan ya saya mengalami. Waktu kecil saya paru-paru basah, saya bengek. Jadi di rumah nggak ada televisi. Kalau mau nonton televisi, saya harus ke kelurahan, nonton TV di depan kelurahan yang hitam putih. Saya nggak bisa duduk di depan. Karena kalau saya di depan, pasti orang-orang akan mulai berkata, bengek, mundur. Karena saya bengek, saya paru-paru basah. Kalau bernafas bunyi. Jadi nonton TV di kelurahan pun saya harus di paling jauh. Bapak ibu saya nggak ada uang untuk bawa saya ke kebun binatang. Tapi bapak saya bawa saya naik sepeda, lalu pergi di pinggirnya kebun binatang. Ngapain? Saya di pundak sama bapak saya untuk bisa melihat dari belakang pagar. Jadi saya berdiri di atas pundaknya bapak saya untuk melihat dari luar pagar. Sama juga kalau ada pertandingan sepak bola. Yang tiketnya semurah apapun kita nggak bisa bayar. Dan itu bapak saya bawa saya naik sepeda. Lalu saya di pundak untuk bisa ngintip dari luar. Jadi dengan kemiskinan itu kita banyak mengalami yang namanya penolakan. Ya. Dan kita menjadi sensitif sendiri. Ketika ada orang berbicara kemiskinan, kita bisa marah sendiri. Baik orang itu mau nyinggung apa enggak, kita tersinggung sendiri. Jadi itu sangat terpahami. Tapi percaya bahwa itu menempa kita. Ya. Penderitaan itu menempa kita. Kita muncul menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tabah. Banyak orang berkata, Pak, Bapak bangkrut, rugi, kuat, tabah, antusias. Ya karena sebelumnya kita sudah hidup dari penderitaan yang lebih daripada itu. Jadi sekarang ini sebagus-bagusnya saya masih punya rumah. Gitu. Dulu lahir nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Jadi sebenarnya kekuatan saya hari-hari ini juga dibentuk oleh penderitaan masa kecil yang luar biasa. Jadi sekarang ini saya masih bisa bersyukur, walaupun kadang-kadang saya sekarang ini sensitifnya bukan karena sedih ya. Saya sekarang gampang terharu. Jadi dengar lagu aja seperti sampai lupa judulnya yang nyanyi gadis buta itu loh. Bahwa itu saya kalau dengar lagu itu udah pasti nangis aja gitu. Menjadi tapi bukan sensitif negatif ya. Menangis karena terharu, menangis karena Tuhan tuh baik banget gitu. Tuhan tuh baik banget gitu. Jadi saya percaya juga bahwa orang yang mengalami banyak masalah itu kan akan merasakan banyak kebaikan Tuhan. Orang yang merasa banyak kesulitan itu kan banyak merasakan pertolongan Tuhan. Jadi di balik semua cerita yang sedih itu nanti akan ada cerita-cerita penghiburan. Jadi Ibu tetap kuatkan hati untuk tetap terus mengiring Tuhan. Ya, itu tambahan dari saya dan saya serahkan ke Pak Roni Daud lagi dah untuk menutup acara kita sekaligus. Silakan Pak Roni. Saya percaya hidup ini penuh misteri ya. Banyak hal banyak hal pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Banyak hal dalam hidup kita ini yang kita nggak bisa kendalikan. Banyak hal dalam hidup ini yang kita nggak bisa hentikan. Banyak hal dalam hidup ini di mana kita tidak mesti harus bertanggung jawab untuk semuanya. Life is mystery. Ya. Let God be God. Biarkan Tuhan tetap Tuhan. Ya, karena kita ini manusia biasa. Tapi jangan khawatir. Our God is the God of the purpose. Tuhan kita Tuhan yang punya tujuan. Semua yang diizinkan terjadi di muka bumi termasuk menciptakan kita selalu ada tujuannya. Dan tujuan yang utama adalah membawa kita semua lewat badai kehidupan. Saya percaya Pak Jarod ini hanya satu fase saja mengalami bangkrut. Itu satu musim Pak Jarod. Pak Jarod tidak akan selamanya seperti itu. Amin. Saya yakin ini hanya musim seperti kalau negara 4 musim, ya ini salah satu musim yang dialami Pak Jarod. Dan tidak akan terus-terusan di musim itu. Pasti Pak Jarod akan mengalami kebangkitan yang luar biasa. Dan dari sini saya melihat bagaimana hati bapaknya Pak Jarod kuat sekali. Ya, lewat pertempaan-tempaan ini dan
hati yang mengasihi, ya, itu mengalir kuat dengan hebat. Dan itu mari kita lihat bagaimana Yesus dalam penderitaan di kayu salib itu, dia dihianati. Dia datang untuk orang dunia yang dia kasihi dan diselamatkan. Tapi dunia menolak dia. Itu penolakan terhebat dialami oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya murid-muridnya, bahkan si Petrus mengkhianati. Dan kali ini penderitaan yang paling besar adalah untuk seketika sang Bapa harus memalingkan wajahnya daripada dia. Karena dia harus menanggung seluruh dosa umat manusia. Termasuk menanggung kelemahan-kelemahan kita. Beban-beban kita. Ditanggung semuanya di kayu salib. Dan malam ini kita akan mengambil roti anggur untuk mengingat penderitaan itu. Ketahuilah siapapun kita, semua punya masalah. Tapi Yesus berkata, "It is finished," sudah selesai. Sudah kutanggung semua di atas kayu salib. Haleluya. Dosa kita telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Dan saya percaya bahwa kalaupun kita diizinkan ada pergumulan-pergumulan, itu sebuah proses. Yesaya berkata, umat yang kubentuk, umat yang kupilih, kubentuk untuk memberitakan kemasyuranku. Diproses, haleluya, supaya kemasyuran, dalam kata lain disebut show the glory. Menunjukkan apa? Showing the glory, kemuliaan. Kata kemuliaan bahasa Ibrani kabot. Bahasa Yunani doxa, artinya bobot. Artinya kualitas, haleluya. Yesus menjadikan kita manusia-manusia berkualitas. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan pada waktu malam, pada waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. The cross before the crown. Salib dulu, baru mahkota. The thorn before the throne. Duri dulu, baru tahta. Dan malam itu dia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Saya minta Pak Erik, silakan. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Kau sudah memberikan banyak penghiburan buat setiap rekan-rekan kami, saudara kami yang menyampaikan pergumulan yang mereka alami, kesedihan, penderitaan yang mereka alami, Tuhan. Dan kami percaya Injil kebenaran-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu akan memberikan semangat dan pelita buat mereka semua. Dan hamba-Mu juga percaya, Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mencari tuntunan Tuhan, mereka semua malam hari ini, Tuhan, mendapatkan apa yang mereka minta dari Tuhan. Tuhan akan tunjukkan jalan sehingga apapun yang harus mereka lakukan dalam setiap apa yang sedang mereka hadapi, boleh jadi berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih buat ibadah KIB malam hari ini. Kami boleh berbincang-bincang, Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu, dan Engkau bekerja di antara kami semua. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu, Pak Jarod Wijanarko, Pak Tony Mulya, juga Pak Roni Daud, Tuhan, yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu, yang sudah menjawab semua yang disampaikan. Biar anugerah-Mu menyertai hamba-hamba-Mu ini, dan biar Tuhan terus tambah-tambahkan dengan segala yang baik, Tuhan, hikmat, marifat dari tempat maha tinggi, dan biar hamba-hamba-Mu ini boleh jadi
berkat buat banyak jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan dibawa dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat ibadah, buat talk show KIB ini Tuhan, dan Kau terus bawa Pak Jarod Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan rencanakan, yang sudah Tuhan siapkan, supaya jemaat Tuhan boleh dilayani dan dibangun untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, berkati kehidupan Pak Jarod, dan Hamba-Mu percaya Tuhan, segala apa yang dialami semuanya ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang akan terus bawa dalam rancangan yang sempurna dalam kehidupan Pak Jarod sekeluarga. Terima kasih, Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah malam hari ini, dan mereka yang nanti akan menyaksikan Tuhan dalam di YouTube-nya, biar semuanya juga mendapatkan berkat yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Kami mau akhiri ibadah malam hari ini dengan ucapan syukur, dan kami percaya sebelum kami melanjutkan kepada aktivitas kami beristirahat, Tuhan menyiapkan berkat buat kami semua, dan karena itu kami mengangkat kedua tangan kami buka hati kami untuk terima berkat Tuhan. Mari Pak Roni Daud, silakan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran kerajaan Allah menguasaimu mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pak Tony.